Pasti kita sudah sering menemukan makanan dengan bahan udang. Udang rendah lemak dan tinggi protein, menjadikannya pilihan makanan laut yang sehat. Mereka juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik, termasuk vitamin B12 dan selenium. Namun, udang juga memiliki kisah tentang perjalanan mereka dalam bertahan hidup. Beberapa udang adalah makhluk kecil, mereka menjadi mangsa dari kebanyakan makhluk air. Sehingga, mereka harus bertahan hidup di tengah sekumpulan para mangsa. Tapi, apa yang sebenarnya kamu ketahui tentang udang? Maksudnya, seperti apa kehidupan mereka? Udang adalah salah satu krustasea dari sekitar 2000 spesies subordo Natantia. Kerabat dekatnya termasuk kepiting, udang karang, dan lobster. Definisi yang lebih sempit mungkin terbatas pada Caridia, pada spesies yang lebih kecil dari salah satu kelompok. Mereka dapat ditemukan mencari makan di dekat dasar laut, di sebagian besar pantai dan muara, serta di sungai dan danau. Untuk menghindari predator, beberapa spesies meninggalkan dasar laut dan menyelam ke dalam sedimen. Udang seringkali hidup menyendiri, meskipun mereka dapat membentuk kelompok besar selama musim pemijahan. Mereka berenang ke depan dengan mendayung menggunakan perenang di bagian bawah perutnya, meskipun respons pelarian mereka biasanya berupa gerakan berulang-ulang dengan ekor yang mendorong mereka mundur dengan sangat cepat. Spesies udang yang berbeda dapat berbeda-beda dalam penampilan ciri fisiknya. Tubuh mereka terbagi menjadi dua bagian: dada dan kepala. Cepalotoras dan perut sempit menghubungkan kedua komponen tersebut. Tubuhnya sendiri dilindungi oleh cangkang keras yang disebut karapas. Karapas biasanya mengelilingi insang, tempat air dipompa melalui aksi mulut. Rostrum, mata, kumis dan kaki juga keluar dari karapas. Untuk melindungi diri dari pemangsa, udang memiliki paruh atau hidung tajam yang disebut rostrum, yang memanjang dari kepala tubuhnya. Paruh ini juga berfungsi agar lebih stabil ketika berenang maju mundur di dalam air. Dua mata bulat di tangkai berada di kedua sisi rostrum. Ini adalah mata majemuk yang memiliki penglihatan panoramik, dan sangat baik dalam mendeteksi gerakan. Dua pasang kumis atau antena juga keluar dari kepala. Antenanya memiliki sensor yang memungkinkan udang merasakan di mana mereka menyentuhnya di dalam air. Antena panjang membantu udang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sedangkan antena pendek membantu menilai kesesuaian mangsa. Udang memiliki 8 pasang pelengkap keluar dari cepalotoras, yaitu Periopoda. 3 pasang pertama disebut kaki rahang, digunakan sebagai bagian mulut. Bagian perut memiliki 6 segmen, dan memiliki cangkang yang lebih tipis dibandingkan karapas. 5 ruas pertama masing-masing memiliki sepasang pelengkap di bagian bawah, yang disebut pleopod, yang berbentuk seperti dayung dan digunakan untuk berenang ke depan. Segmen ke-6 berakhir di telson, diapit oleh 2 pasang pelengkap yang disebut uropoda. Uropoda memungkinkan udang berenang mundur, dan berfungsi seperti kemudi, mengarahkan udang ketika berenang maju. Bersama-sama, telson dan uropoda membentuk kipas ekor yang melebar. Jika udang merasa khawatir, ia dapat melenturkan kipas ekornya dengan gerakan cepat. Udang memperoleh makanannya dengan menyaring pasir dasar laut, atau menyaring perairan di sekitarnya untuk mencerna partikel kecil,
dari berbagai spesies tumbuhan atau hewan. Karena mereka akan memakan kedua jenis protein tersebut, mereka dianggap omnivora. Sebagian besar makanan mereka terdiri dari alga dan plankton. Meski memiliki otak yang sangat kecil, udang sebenarnya menunjukkan perilaku yang agak rumit. Menurut MSN Encarta, udang pembersih memakan sisik mati dan parasit dari kulit ikan hidup. Namun, yang menarik bukanlah apa yang mereka makan, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Udang dapat tumbuh di bawah permukaan air manapun, asalkan tersedia makanan yang cukup. Mereka dapat bertahan hidup di kondisi air tawar dan air asin. Invertebrata ini cenderung berkumpul dalam jumlah terbesar di dekat daerah pesisir dan muara, di mana persediaan makanan berlimpah. Jenis spesies yang ada di suatu lokasi, biasanya spesifik untuk wilayah tersebut, dan beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Mayoritas udang merupakan makhluk laut, sedangkan seperempat populasi udang terdapat di sumber air tawar. Udang dapat bertahan hidup di perairan yang kedalamannya mencapai 16.000 kaki. Seperti ikan, udang pada dasarnya bepergian, berkembang biak, dan makan secara berkelompok. Mereka dapat dengan mudah beradaptasi dengan kondisi perairan baru, sehingga jumlah mereka sangat banyak di setiap lautan di bumi. Karena ukurannya yang kecil, menguntungkan bagi mereka untuk tinggal berkelompok, dan melindungi diri dari predator yang lebih besar. Ukuran sebenarnya mereka biasanya antara 0,1 hingga 2 inci. Seekor udang betina mampu menghasilkan 1.500 hingga 14.000 telur. Telurnya hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk menetas. Setelah lahir, bayi udang bergabung dengan plankton di lingkungannya. Larva udang pada tahap planktonik berukuran kecil, dan transparan menyerupai udang dewasa mini. Mereka mengapung di air, terbawa arus laut. Selama tahap ini, mereka memakan plankton mikroskopis dan organisme kecil lainnya. Saat larva udang tumbuh, mereka berganti kulit berkali-kali, melepaskan lapisan luarnya dan menumbuhkan lapisan baru yang lebih besar. Setiap pergantian kulit mewakili tahap perkembangan baru. Hingga mereka cukup besar untuk berburu secara berkelompok untuk mendapatkan partikel yang lebih besar sebagai makanan. Rata-rata umur udang relatif pendek, biasanya berkisar antara 9 hingga 18 bulan. Namun spesies udang tertentu, udang Atlantik Utara, memiliki umur yang relatif lebih panjang, dengan individu dapat hidup hingga 8 tahun. Populasi udang rentan terhadap penangkapan ikan berlebihan, degradasi habitat, polusi, perubahan iklim, dan tangkapan sampingan. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi udang, dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Penting untuk memprioritaskan pelestarian dan pemulihan habitat kritis mereka. Melindungi populasi udang mencakup menjaga muara, hutan bakau, rawa asin, dan padang lamun. Dengan mengatasi ancaman-ancaman ini, dan menerapkan langkah-langkah untuk memitigasi dampaknya, kita dapat berupaya melestarikan populasi udang dan menjaga kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan.